Halo. Oke, langsung aja kita bahas ya. Sosok ikonik Kutub Utara, beruang kutub. Siap. Dari berbagai sumber yang kita punya, kita coba bongkar nih adaptasi luar biasa sama fakta-fakta yang mungkin mengejutkan soal mereka. Siap, Kak? Dan tentu. Fokus kita kan mau ngertiin gimana makhluk ini bisa jadi penguasa Arktik. Lingkungannya ekstrim banget loh. Sekaligus kita lihat juga tantangan besar mereka sekarang, apalagi soal perubahan iklim. Ini based on riset sama laporan gitu. Oke. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu deh. Bulunya yang putih itu. Tapi katanya nggak beneran putih ya? Betul banget. Jadi gini, bulunya tuh sebenarnya transparan, terus berongga. Oh, transparan. Ya, nah strukturnya ini mantulin cahaya, makanya kelihatannya putih. Kamuflase sempurna kan di salju? Iya. Tapi lebih dari itu, rongga udaranya itu fungsinya buat insulasi super. Jadi tetap anget. Terus bantu ngapung juga pas berenang. Wah, multifungsi ya? Banget. Ditambah lagi ada lapisan minyak alami gitu anti beku. Jadi mereka tetap kering walaupun di air dingin. Ini udah kayak perangkat canggih aja. Keren banget. Nah, terus di balik bulu itu kulitnya malah hitam pekat. Gimana ceritanya tuh? Kok bisa bantu di tempat dingin? Nah, kulit hitam ini efisien banget buat nyerap panas matahari Arktik yang minim itu. Oh, Sekaligus ngelindungin dari UV juga. Jadi ini kayak melengkapi fungsi bulunya tadi. mm-mm. Belum lagi ukurannya kan, bisa sampai 700 kilo, terus lapisan lemaknya tebel banget, bisa 11 senti. Semuanya itu strategi biar survive di suhu beku. Luar biasa adaptasinya. Selain fisik, katanya indera penciumannya juga super tajam ya? Iya, itu poin krusial banget buat bertahan hidup. Penting banget. Setajam apa sih? Katanya sih bisa nyium bau anjing laut mangsa utamanya itu dari jarak sampai puluhan kilometer. Wow, puluhan kilo. Iya, bahkan kalau anjing lautnya di bawah lapisan es tebal, jadi di Arktik yang luas gitu, hidung itu udah kayak kompas mereka buat cari makan. Pantesan aja. Terus, kemampuan lain. Berenang gitu. Nah, itu juga. Mereka perenang ulung banget. Saya pernah dengar cerita ada beruang yang berenang jauh banget. Benar nggak sih itu? Ada catatannya. Seekor betina berenang nonstop 9 hari. 9 hari. Iya, nonstop. Jaraknya hampir 700 kilometer. Di air yang suhunya cuma 2-6 derajat Celcius. Gila, dingin banget itu. Pasti ada efeknya dong. Tentu, beruang itu kehilangan 22% lemak tubuhnya. Ini nunjukin betapa mencairnya es laut itu maksa mereka kerja ekstra keras. Jadi harus ngeluarin energi vital cuma buat cari makan. Ini bahaya buat kesehatan jangka panjang mereka kan? Iya ya, masuk akal banget. Nah, kalau wilayah jelajahnya seluas itu, gimana cara mereka komunikasi ya? Kalau ketemu sesama beruang kutub gitu? Komunikasi mereka tuh agak kompleks sih, jadi nggak cuma satu cara. Oh iya, Pakai kombinasi suara, kayak geraman, dengusan, raungan, itu beda-beda artinya. Terus ada bahasa tubuh juga. bahasa tubuh, contohnya gimana? Ya, posisi telinga, postur badannya, sampai ekspresi wajah. Misalnya mata nyipit, itu tanda waspada. Oh, oke. Ini penting buat interaksi sosial, kawin, atau ya biar nggak konflik aja. Selain interaksi, strategi bertahan hidupnya sendiri juga cerdas ya. Katanya suka bikin sarang salju. Tepat. Sarang salju itu penting banget buat ngelindungin diri dari angin Arktik yang ganas sama suhu beku. Terutama buat betina yang mau melahirkan kali ya. Iya, betul. Apalagi buat betina yang lagi sama anaknya. Mereka juga punya kemampuan unik, bisa masuk kondisi hemat energi. Hemat energi? Maksudnya? Jadi metabolismenya melambat. Mirip hibernasi, tapi nggak sedalam itu. Ini cara cerdas buat ngirit energi kalau makanan lagi susah atau cuaca lagi parah banget. Wow, canggih banget ya mekanisme tubuhnya. Nah, soal makanan nih. Anjing laut kan menu utama. Tapi kalau lagi susah dapet, mereka makan apa dong? Ternyata sumber kita nyebutin bangkai paus yang terdampar itu jadi sumber cadangan penting banget. Bangkai paus. Ya, satu bangkai paus itu nutrisinya, lemak sama proteinnya bisa setara ratusan anjing laut. Wah, banyak banget ya. Tapi ya ini sifatnya untung-untungan aja, nggak bisa diandalkan terus-menerus kan, bangkai paus nggak selalu ada. Oke. Terus ada lagi nih fakta yang agak aneh. Hati beruang kutub katanya beracun ya? Nggak. Oh ya? Iya, sampai toksik buat manusia dan kebanyakan hewan lain. Mungkin ini semacam adaptasi pertahanan juga.
Jadi ya, jelas jangan pernah coba dimakan. Oke, noted. Jangan coba-coba. Menarik ya, di satu sisi ada aspek bahaya buat manusia, tapi di sisi lain, hubungan manusia sama beruang kutub bisa dalam banget, kayak di budaya Inuit gitu. Betul sekali. Meskipun fisiknya bisa bahaya, dalam budaya Inuit, beruang kutub itu Nanuk namanya, sangat dihormati. Dianggap penguasa alam liar. Para pemburu tradisional itu punya ritual khusus buat menghormati roh beruang yang mereka buru. Semacam bentuk penghargaan yang dalam banget lah. Wow, jadi ada sisi spiritualnya juga ya. Tapi sayangnya, semua adaptasi hebat ini sekarang lagi menghadapi ancaman besar banget ya. Hilangnya es laut itu. Dan ini nih inti masalahnya. Es laut itu bukan cuma tempat napak aja, Iya. tapi platform vital buat berburu anjing laut. Tanpa es yang luas dan stabil, ya mereka kelaparan. Terpaksa berenang jauh tadi ya. Betul, terpaksa berenang lebih jauh, kesehatan menurun, reproduksi juga gagal. Masa depan mereka itu benar-benar terikat sama nasib es Arktik. Sedih juga ya dengarnya. Kesadaran soal ini kan terus diupayakan ya, salah satunya lewat Hari Beruang Kutub Internasional itu. Iya, setiap 27 Februari. Jadi pengingat global aja sih tentang betapa rentannya beruang kutub ini dan pentingnya kita jaga ekosistem Arktik. Kan rapuh banget ya akibat pemanasan global. Jadi kesimpulannya nih, dari bulu transparan, kulit hitam, indera super, sampai status budaya, beruang kutub ini emang simbol adaptasi ekstrim yang keren banget. Tapi ya itu kehebatan adaptasi mereka sekarang lagi diuji habis-habisan sama perubahan lingkungan gara-gara manusia. Kemampuan survival mereka yang udah terasah ribuan tahun sekarang gantung sama es laut yang makin tipis. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau beruang kutub, sang raja Arktik yang tangguh banget itu aja, sekarang terancam parah karena perubahan iklim, gimana nasib spesies lain ya? Spesies yang mungkin nggak sekuat mereka. Dan apa artinya ini buat kita semua? Buat keseimbangan planet ini?